Banyak kasus bully akhir-akhir ini. Ada 3 momen bully di Minecraft, yang mana tuh cerita bahkan detik-detik bulian yang sangat sakit hati, mulai dari perkataan maupun fisik. Tapi yang pasti ada beberapa kasus bully yang tentunya berdampak serius. Jadi, apakah ini menjadi pelajaran untuk kita bahwasanya bully bukan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah? Dan inilah bully, apa berdampak bagi korban? Atau jauh gitu. Pak Villager. Aduh. Pam, kamu tahu kasus bully Timothy Androgo Saputra? Ya, tahu. Kamu juga sering dibully? Aku ya, Shoki ya, sebagai kreator, konten kreator. Ya, konten kreator sejak tahun 2022 aku tahu itu. Terus kamu itu sering dibully? Ya, ceritakan gimana itu? Sejak tahun 2016 dibully. Oh, 2016. Pas aku sekolah sini di sekolah MI Said Abdul Rahman 1. Oh gitu. Iya, aku tuh dibully. Ya makanya aku kok kayak kadang gimana gitu. Gemes sendiri gitu. Terus aku juga dikatain, bapakku dikatain, bapakmu dikatain juga. Iya. Terus aku bilang, cewek juga. Duh, bukannya kamu tuh laki-laki? Tega bener ya orang itu ya. Iya, orang warga Jombang ya. Warga desa, maksudku warga desa Bagurejo. Aku tuh dibully kayak gitu. Untuk kasihan kamu sabar aja ya. Ya, kamu pasti merasa sakit ya. Nanti dulu aku juga kok pasti. Ya. Ah, bapak juga dibully. Iya. Aku kerja bang. Ke malam nih. Ke malam. Kerja malam. Masih jauh dari sini lagi. Bye. Nih, sana. Kamu kok kayak gitu sih? Wah, kami ini pintar. Jangan ngomong kayak gitu. Haha, ya, kamu jelek ya. Orang tuamu aja kerjanya kayak gitu. Wah, aku nggak mau lagi deh berteman dengan kamu. Orang tua kamu itu kerjanya. Oh, iya, pemulung. Bang sampah kamu. Bang sampah. Lah, 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 lah. Jangan ngejek-ngejek aku dong. Iya, betul tuh. Kasihan. Hmm, Kami bertiga ini yang mengejek kamu karena kamu tuh kerjanya nggak bener. Oh, bukannya bantu orang tua. Aku bukan bantu orang tua. Eh, iya bener kan? Tapi kamu kok kayak kejam sama orang tua sih? Mempekerjakan orang tua seperti itu dengan pemulung. Orang tua itu kerjanya tuh asli. Orang tua aku aja asli tuh. Masa kamu nggak ngerti soal pemulung? Nggak peduli lah apa yang kau bilang. Ya, ya, ayo. Dengan sabar aja ya. Nanti kita kasih tahu orang tuamu dan besok kita kasih tahu guru kita ya. Apa kamu itu ikut campur aja malah dibilang ke guru? Iya betul tuh. Ayo pulang aja. Sakit hati sini. Ya sakit hati sana. Eh, aduh. Rasakan kena pukulanku ya. Sakit. Apa kamu bilang belum sakit? Sakit. Kamu pukul aku seperti itu. Kamu juga nendang aku kayak gitu. Kamu ini gimana ya? Iya. Uh. Rasakan. Sakit. Mau aku coba ke saluran air ini? Nggak mau. Oh mau. Kok tega sekali kalian? Enggak, aku nggak peduli. Tolongin aku nggak mau tolongin. Kamu rasakan. Tercebur. Tercebur. Kalian tega. Aku langsung seperti itu. Enggak, aku nggak tega sih. Tunggu pembalasanku. Aku nggak takut. Walaupun pakai sajam, pakai sentry, nggak takut kami. Iya, aku harap kamu juga jangan lapor polisi kalau kamu lakukan itu ya. Yuk kita lapor ke polisi. Tunggu, nggak mau, harus mau.
Belum selesai dugaan perundungan yang diambil Timothy Anugrah Saputra di Bali, atau seorang siswi di Bandar Lampung bernama Gina Dwi Sartika terpaksa berhenti sekolah karena kerap dibully teman-temannya. Ya, Gina sering dihina karena pekerjaan orang tuanya sebagai pemulung. Kepala Sekolah SMPN 13 Bandar Lampung, Amaroh, menyebut pihaknya sudah berusaha melarang Gina untuk putus sekolah. Katanya, orang tuanya ingin Gina pindah sekolah, tapi ternyata malah mulung. Ya, ini berdampak bagaimana kondisi korbannya sendiri seringkali dibully. Lantas bagaimana ya dampak dari korbannya sendiri yang kerap kali dibully? Lantas apa sih dampak bully bagi korban dan pelaku? Bullying dapat memiliki dampak negatif yang signifikan kepada kesehatan mental, fisik, dan akademik korban, serta mempengaruhi pelaku dan lingkungan sosial secara keseluruhan. Dampak pada korban yang pertama adalah masalah psikologis. Korban bullying sering mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Mereka mungkin merasa sedih, kehilangan minat pada aktivitas yang mereka sukai, dan merasa putus asa, yang dapat memicu pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Yang kedua, masalah fisik. Nah, bullying dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik, seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, dan gejala psikosomatis lainnya. Stres yang diakibatkan oleh bullying dapat juga memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada. Yang ketiga adalah penurunan prestasi akademik. Rasa takut dan cemas akibat bullying dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar, yang berpotensi menyebabkan penurunan prestasi akademik dan bahkan putus sekolah. Wah, sama seperti kasus baru-baru ini ya, yang mana siswi putus sekolah. Dan yang keempat, dampak jangka panjang. Efek bullying tidak hanya bersifat sementara, banyak korban mengalami dampak jangka panjang yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan, termasuk kesulitan dalam membangun hubungan sosial dan kepercayaan diri. Pada pelaku bagaimana ya? Dampak bagi pelakunya, kehilangan empati. Yang pertama, pelaku bullying seringkali menjadi kurang empati terhadap orang lain, yang dapat mengarah pada perilaku antisosial di masa depan. Mereka mungkin tidak menyadari dampak psikologis dari tindakan mereka terhadap korban. Dan yang kedua, perilaku impulsif. Pelaku bullying dapat mengembangkan pola perilaku impulsif, di mana mereka lebih mengutamakan kepuasan emosional sesaat tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Waduh, ini bahaya loh. Berdampak juga pada lingkungan sosial. Bullying tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga dapat merusak lingkungan sosial seperti sekolah. Perilaku bullying dapat menciptakan suasana yang tidak aman dan tidak nyaman bagi semua siswa, termasuk mereka yang hanya menyaksikan perundungan tersebut. Kesimpulannya, dampak bullying sangat luas dan dapat mempengaruhi kesehatan mental, fisik, dan sosial baik bagi korban maupun pelaku. Oleh karena itu penting untuk meningkatkan kesadaran dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi masalah ini di berbagai lingkungan, terutama di sekolah. Semoga dari kasus yang terjadi menjadi pelajaran ya, agar tidak boleh melakukan bully. Miris memang, kalau aku juga kadang suka bully, bahkan membalasnya. Wah, pokoknya menjadi pelajaran ya. Lagi-lagi kita jinakin si besar ini ya guys ya. Wah, ini binatang gede mang. Kalau ini agresif ya kayak gini guys ya, bersuara besar dan ngamuk. Tapi kalau pakai detonator ya dia pun jadi jinak. Ditunggu saya lagi tentang jinakin lagi si besar.